Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Paradigma Ekonomi Karmak dan Das Kapital, yang beranggotakan Agun Plaza, saya sendiri Auda Fikri, dan Sarah Dermawan. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja memasuki materi, yaitu yang pertama adalah siapa itu Karl Marx. Oke. Karl Marx atau disebut dengan Karl Heinrich Marx. Bahasa Jerman Marx 5 Mei 1818 sampai 14 Maret 1883 adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikiran Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisannya melakukan riset di ruang kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonom, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif pengucapan dan aliran teori sosial. Selanjutnya adalah biografi Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filosofi barat dari Prusia. Dia lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 dan meninggal pada usia 64 tahun pada tanggal 14 Maret 1883. Pada tahun 1843, ia menikah dengan Jenny von Westphalen. Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme kapitalisme miliknya membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan jalan untuk komunisme. Marxisme adalah paham yang dianut oleh Marx. Hubungan antara Marx dan Marxisme adalah titik kontroversi. Marxisme tetap berpengaruh dan kontroversial dalam bidang akademik dan politik. Sampai saat ini, dalam bukunya Marx Das Kapital tahun 2006, penulis biografi Prancis Wen mengulangi penelitian David Magellan yang menyatakan bahwa sejak Marxisme tidak berhasil di Barat, hal tersebut tidak menjadikan Marxisme sebagai ideologi formal. Namun hal tersebut tidak dihalangi oleh kontrol pemerintah untuk dipelajari. Pada tahun 1843 sampai dengan 1843 pada tahun 1842 sampai dengan 1843, Karl Marx bekerja sebagai editor untuk liberal, yaitu Regisme Zeitung di Cologne. Ia belajar sosialisme dan komunisme di Paris dan bekerja sama dengan Friedrich Engels ketika dia pindah ke Paris pada tahun 1843. Di sana ia terus menganut gagasan Hegel dan para pendukungnya. Namun ia juga mendalami dua gagasan baru, yaitu sosialisme Prancis dan ekonomi politik Inggris. Inilah cara uniknya untuk mengawinkannya Hegelisme, sosialisme, dan ekonomi politik yang membangun orientasi intelektualitasnya. Pada tahun 1845, Marx dan Engels CO menulis Keluarga Kudus. Marx selanjutnya menulis Ideologi Jerman yang pertama kali dicetak pada tahun 1926. Di tengah
kerjasama ini. Marx dan Engels mempunyai banyak perbedaan. Pemikiran Karl Marx dalam perekonomian. Pemikiran Karl Marx tentang ekonomi dalam hal pembangunan. Karl Marx mengutamakan kajian mengenai dampak dari keruntuhan sistem kapitalisme dalam jangka panjang. Dalam analisis ekonomi kapitalis, Marx mengemukakan pandangan bahwa komunisme akan memperluas pengaruhnya seiring dengan kegagalan sistem kapitalis dalam memperluas pengaruh. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Karl Marx. Yang pertama, feodalisme. Pada masa feodalisme tercermin kondisi yang masih bersifat tradisional, di mana tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi dibanding pelaku ekonomi yang lain. Yang kedua, kapitalisme. Pada masa kapitalisme, para pengusaha merupakan pihak yang memiliki posisi tawar-menawar yang relatif tinggi dibandingkan dengan pihak lain, khususnya para buruh. Bahkan dalam masa kapitalisme ini, buruh sama sekali tidak memiliki posisi tawar-menawar terhadap pengusaha kapitalis. Hal ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap buruh dan para pengusaha lebih fokus pada peningkatan pendapatan mereka dengan melakukan pemupukan modal. Yang ketiga, sosialisme. Sejalan dengan perkembangan teknologi, pemupukan modal yang dilakukan pengusaha dialihkan pada investasi teknologi sehingga terjadi peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang pada akhirnya mengurangi eksploitasi buruh namun meningkatkan angka pengangguran. Fase ini merupakan titik awal tata masyarakat sosialis yang mana terjadi perubahan yaitu pemupukan modal pada masa kapitalis diganti dengan pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya sehingga semua pihak pemilik posisi yang sama dalam hal tawar-menawar. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana memberhentikan rekodnya? Ya Allah. Hilangkan dulu, share screen-nya dihilangkan. Nah.